Hi there, kalian tahu nggak sih isu terkait Crimea dianeksasi oleh Rusia, yang mana Rusia ini mendapatkan sanksi juga diintervensi oleh US. Yuk kita bincang seru-seru terkait topik ini bersama kelompok 3. Kilas cerita, saat Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, baik Rusia maupun Ukraina sama-sama menginginkan Crimea. Namun, pada Desember 1991, rakyat Crimea memilih untuk bergabung dengan Ukraina. Setahun kemudian, pada tahun 1992, para politisi pro-Rusia di Crimea berkampanye menginginkan bergabung dengan Rusia. Nah, kemudian masalah ini dapat diakhiri pada tahun 1997 dengan ratifikasi kesepakatan persahabatan, kerjasama, dan kemitraan yang menegaskan Moskow mengakui integrasi wilayah dan perbatasan Ukraina. Memasuki tahun 2014, kisruh antara Rusia dan Ukraina kembali mengeluap terkait kasus Crimea ini. Bermula setelah tersingkirnya Presiden Ukraina yang pro-Rusia yaitu Viktor Yanukovych oleh pihak oposisi Barat. Kisruh Ukraina diawali pada tanggal 21 November 2013 setelah seruan demonstrasi yang meminta integrasi yang lebih erat dengan Uni Eropa. Nah, seruan demonstrasi ini meluas menjadi seruan agar Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dan pemerintahannya mengundurkan diri. Setelah pengunduran diri Viktor Yanukovych, dia pergi ke Rusia untuk meminta perlindungan dan pertolongan kepada Rusia. Nah, melihat hal ini, Rusia itu memiliki strategi untuk menganeksasi Crimea agar Ukraina ini tunduk kepada Rusia. Nah, tentunya dengan hal ini mendapatkan kecaman dong dari dunia, di mana PBB juga menyatakan bahwa pencaplokan wilayah tersebut bersifat ilegal dan Rusia juga diberikan sanksi oleh PBB juga US yang melakukan intervensi dan embargo. Nah, yang menjadi daya tarik pada pembahasan topik ini bersama kelompok kami adalah kita akan melihat bagaimana kebijakan US dalam mengintervensi Rusia terhadap penganeksasiannya kepada Crimea melalui instrumen geoekonomi. Teman-teman sudah tahu nih bagaimana latar belakang Rusia menganeksasi Crimea. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam, teman-teman harus tahu dong apa sih objek kajian yang akan kami bahas selama 10 menit ke depan. Nah, jadi teman-teman, objek penelitian atau objek kajian merupakan sekumpulan komponen, orang, organisasi, atau isu persoalan yang akan diteliti guna memperoleh data secara terarah. Nah, teman-teman, sesuai judul isu dari kelompok kami, maka objek penelitian yang akan kami bahas adalah geoekonomi Amerika Serikat. Dalam hal tersebut, pembahasan ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang kekuatan ekonomi Amerika Serikat dalam keterlibatannya dalam konflik tersebut. Nah, secara lebih lanjut teman-teman, pembahasan ini akan mengkaitkan analisis dengan ekonomi, geografis, dan politik untuk memahami pengaruh embargo Amerika Serikat terhadap Rusia dalam konteks kekuatan geoekonomi. Nah, teman-teman, lebih jelasnya, objek kajian dalam video ini akan membahas mengenai yang pertama, invasi Rusia dan ke Ukraina dan keterlibatan AS dalam konflik tersebut. Lalu yang kedua, sanksi ekonomi yang akan diberikan Amerika Serikat terhadap Rusia itu apa aja sih? Dan ketiga, pengaruh sanksi tersebut kepada stabilitas negara Rusia itu bagaimana? Nah, yang terakhir tentunya kami akan menggunakan teori geoekonomi untuk dikaitkan dengan pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Nah, tidak lama, ayo kita dengar penjelasan dari teman-teman. Pada tahun 1991, terdapat 15 negara yang mendeklarasi kemerdekaannya pasca runtuhnya Uni Soviet. Meskipun ke-15 negara ini sudah merdeka, terdapat hubungan yang tidak harmonis antar sesama negara pecahan Uni Soviet seperti Rusia dan Ukraina. Dua negara ini sering terjadi konflik, misalnya konflik Crimea yang terjadi pada tahun 2014. Pada 1 Maret, Crimea meminta bantuan kepada Rusia dalam bidang militer. Rusia pun langsung masuk secara besar-besaran di Crimea untuk membantu mengamankan dan mempertahankan stabilitas perdamaian di Crimea. Akan tetapi, Ukraina menganggap bahwa Rusia mengambil kesempatan dari konflik tersebut dengan menganeksasi Crimea.
pada tanggal 16 Maret tahun 2014, diadakannya referendum oleh masyarakat Crimea untuk menentukan nasib mereka selanjutnya. Apakah mereka ingin bersama dengan Rusia atau tetap ingin bertahan di Ukraina. Dan keputusan referendum itu diumumkan pada 17 Maret dan hasilnya masyarakat di Crimea memilih untuk bergabung dengan Rusia. Pada tahun 2015, Amerika Serikat ikut terlibat dalam konflik ini. Amerika Serikat berambisi dalam mewujudkan tujuan strateginya dengan Ukraina, dengan membangun a new sphere of influence yang bertujuan menciptakan kekuatan serta keamanan agar menjadi imperial power. Amerika Serikat mempunyai hubungan erat dengan Ukraina, dan hal ini dapat disaksikan secara nyata lewat aksi Amerika Serikat yang merespon dan menanggapi konflik Crimea yang terjadi di Ukraina lewat pendekatan Amerika Serikat yang selalu meyakinkan Ukraina untuk memberikan bantuan ekonomi. Selain bantuan ekonomi, Amerika Serikat juga menjamin kemerdekaan Ukraina lewat penandatanganan Memorandum Budapest 1994. Yang membuat Amerika Serikat dengan tegas dalam mendukung kedaulatan Ukraina setelah aneksasi Rusia terhadap Ukraina dalam konflik yang terjadi di Crimea. Amerika Serikat menunjukkan aksi kontradiktifnya dengan memberikan berbagai sanksi perekonomian kepada Rusia. Amerika Serikat segera melarang para investornya untuk memberikan kontribusi dana ke bank-bank besar di Rusia. Kemudian berdasarkan pernyataan Departemen Nasional pada 28 April 2014, secara resmi Amerika Serikat melarang ekspor ke Rusia dalam bentuk apapun, dan pemerintah akan melakukan seleksi ketat terhadap barang-barang yang berpotensi menunjang kekuatan militer di Rusia. Tidak hanya itu, saat era kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat mengesahkan sebuah kebijakan bernama CITES karena Rusia sedang menghadapi konflik dengan Amerika Serikat, maka secara otomatis mereka terkena oleh kebijakan tersebut. Amerika Serikat memberikan sanksi berupa pembaruan jatuh tempo utang kepada perusahaan energi Rusia dalam jangka waktu 60 hari. Amerika Serikat juga melarang seluruh proyek untuk rekonstruksi pipa ekspor energi Rusia yang berakibat pada penghentian Nord Stream 2 oleh Uni Eropa. CITES juga sekaligus menjadi bentuk peringatan kepada seluruh mitra dagang Amerika Serikat untuk menangguhkan kooperasi mereka bersama Rusia. Hal ini pun secara otomatis menimbulkan dampak terhadap perekonomian Rusia sebesar 580 miliar dolar cadangan mata uang Rusia mulai membeku. Kemudian banyak perusahaan bank esensial di Rusia yang mengalami kesulitan akses kepada sistem pembayaran global. Bahkan selama 2017 sampai 2020, Rusia mengalami penyusutan angka ekspor senjata seperti kepada China, India, Vietnam, hingga Turki, yang meskipun persentase impor senjata mereka yang paling kecil. Sanksi ekonomi oleh negara-negara barat termasuk Uni Eropa juga yang terus dijatuhkan buat Rusia membuat mayoritas perusahaan-perusahaan mengalami penurunan nilai saham sekaligus menimbulkan inflasi. Antara Juni 2014 sampai awal 2015, harga minyak Rusia langsung anjlok hingga hampir menyentuh 50%. Bahkan dalam periode 2014 sampai 2015, Rusia mengalami penurunan angka PDB menjadi sebesar 1,2%. Penyebab utamanya adalah pelarangan investasi kepada perusahaan-perusahaan asal Rusia. Nilai ekspor Rusia juga terdampak secara langsung, yaitu kehilangan sekitar 54 miliar US dollar sejak awal pemberian sanksi hingga kuartal 4 tahun 2015. Seluruh kondisi ini adalah bentuk nyata dari efek kebijakan yang dilayangkan oleh Amerika Serikat beserta negara mitranya kepada Rusia atas pelanggaran hukum internasional yang ia perbuat kepada Crimea. Dalam menganalisis studi kasus, kelompok kami menggunakan konsep geoekonomi milik Bledku dan Harris dalam bukunya War by Other Means tahun 2016. Nah, dalam buku tersebut, geoekonomi dipaparkan sebagai penggunaan instrumen ekonomi untuk memperoleh kepentingan geopolitik dalam sistem internasional. Tidak hanya itu, Bledku dan Harris juga memaparkan terdapat 7 instrumen ekonomi yang dapat digunakan negara, namun dalam analisis studi kasus kami, kelompok kami menggunakan 5 instrumen ekonomi, yakni yang pertama trade policy, yang kedua investment policy, yang ketiga financial and monetary policy, yang keempat economic sanction, dan yang kelima economic assistance. Nah, seperti teman-teman juga dapat melihat di dalam PPT, terdapat Amerika Serikat ini memberlakukan kebijakan perdagangan. Yang pertama itu melarang kegiatan ekspor impor persenjataan dan juga teknologi tinggi berbasiskan militer. Lalu yang kedua, di dalam investment, Amerika Serikat juga merekomendasikan atau mengembargo para investor agar tidak melanjutkan perpanjangan investasi terhadap bank-bank pertanian dari Rusia. Lalu yang ketiga itu ada kebijakan financial monetary policy, di mana Amerika Serikat juga memberlakukan tindakan pembekuan terhadap rubel Rusia. Lalu yang keempat ini ada economic sanction, di mana Amerika Serikat juga mengembargo minyak dan gas Rusia.
yang kelima, dalam economic aid atau economic assistance, Amerika Serikat ini sangat mendukung Ukraina untuk memberikan bantuan persenjataan, lalu juga pembinaan persenjataan terhadap Ukraina agar dapat mempertahankan kedaulatannya ketika diintervensi oleh Rusia gitu teman-teman. Kesimpulan dari paper kami adalah hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Rusia dipenuhi dengan ketegangan invasi Rusia ke Crimea pada tahun 2014 yang menimbulkan kecaman dan kekhawatiran bagi Amerika Serikat karena Rusia merupakan suksesi Uni Soviet yang mendapatkan warisan kekuatan militer yang kuat. Sebagai negara hegemoni, Amerika Serikat menggunakan instrumen geoekonomi berupa penerapan kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, kebijakan finansial dan moneter, sanksi ekonomi, dan bantuan ekonomi untuk menekankan pengaruh kekuatan Rusia di kawasan Eurasia.